Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan durian. Nah, selama ini sebagian teman-teman mungkin kalau beli ya hanya buahnya saja, ataupun mungkin membeli dengan hal yang lebih populer yaitu bibit durian yang biasanya ditanam di polybag itu. Kali ini Taman Inspirasi berkesempatan untuk membahas tentang bibit durian dongkelan. Nah, apa sih itu durian dongkelan? Kalau dalam arti di bahasa Indonesia mungkin agak lucu ya, seperti dicongkel. Jadi kayak tanaman yang sudah ditanam di lahan, kemudian diambil untuk dipindah tanamkan. Nah, apa sih yang membuat bibit durian yang didongkel ini istimewa? Nah, kita akan membahas bersama dengan salah seorang pembudidaya dari durian juga. Yuk kita simak baik-baik, karena pasti ada informasi yang teman-teman belum tahu juga loh. Perkenalkan, nama saya Tio. Ini Mas, Ya, sering biasanya dipanggil ya Tio. nama lengkapnya? Nama lengkapnya Prasetyo. Saya asli dari Magelang, tepatnya di Salaman, di Desa Kebon Kliwon. Ya. Jadi kalau bibit durian yang dongkelan itu memang awalnya dari biji. Kita semai, terus setelah itu kita tunggu dari biji sampai ke siap untuk diokulasi itu ya minimal ukuran satu jari ini. Diameter satu jari. Itu kurang lebih 6 bulan Oh, 6 dari bulan. biji. 6 bulan. Kemudian lanjut diokulasi. Nanti setelah diokulasi, untuk menunggu hasil dari okulasi itu kurang lebih 1 bulan sudah kelihatan antara jadi atau tidaknya. Terus kemudian nanti setelah kelihatan pasca okulasi dibuka itu 1 bulan kan, nanti ada kelihatan antara jadi atau tidak. Nah, tempelannya itu pertumbuhan sampai seukuran, singkatnya saja seukuran 70. Ya, 70 sampai 1 meter itu usia apa dari kecil sampai 70 itu 1 tahun. Oh, 1 tahun berarti udah hasil sambungan okulasi. Dari okulasi ya. Dari okulasi sampai pertumbuhan 1 meter itu ya itu sekitar 1 tahun. Kemudian kalau untuk bibit yang dongkelan, itu dongkelan kan posisi di lahan, kemudian ketika mau dijual kita dongkel. Terus itu awalnya dari bibit yang di polybag tadi, yang di ukuran 1 meter kita tanam, kita kembangkan langsung di lahan supaya batang bisa lebih untuk cepat besar, terus ketinggiannya juga. Jadi untuk penjualan kita ya singkatnya saja dari ukuran kecil biji sampai ke yang khususnya kalau yang dongkelan itu kurang lebih ya 2 tahun. Terus 2 tahun itu sudah siap mau didongkel atau kalau baru mau ada penjualan? Oh, jadi gini, setelah kalau ya pokoknya nanti minim usia 2 tahun kita dongkel, kemudian kita karantina. Iya. Karantina itu untuk tujuannya untuk kan kalau otomatis pindahan dari lahan terus dibungkus pakai karung. Kalau di sini pakai karung, ya ada yang pakai planter bag seperti ini. Planter bag itu perlu karantina. Tujuannya untuk pemulihan akar, karena otomatis kan akar stres setelah dipotong dari angkat dari lahan. Itu karantina ya anjurannya 1 bulan. 1 bulan di karantina itu. Ya. Kalau obat lebih bagus malah kasih obat biasanya B1 vitamin. Untuk akar kan. Mencegah stres itu. Iya, mencegah stres. Kalaupun tidak dikasih ya nggak apa-apa, kalau asal tempat karantinanya itu ada agak teduh ya. Biasanya pakai paranet. Ya, paranet itu buat peneduh. Yang penting penyiramannya juga perlu diperhatikan itu.
Berarti harus dijaga kelembapannya terus. Kelembapan ya itu nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering. Soalnya durian itu karakternya kalau terlalu lembab itu biasanya ada resiko jamur, busuk, akar juga bisa. Kalau terlalu lembab. Masing-masing pohon atau Masing-masing ya bedanya yang kalau yang di yang udah karantina itu memang harganya agak ya lebih mahal sedikit soalnya kan sudah proses karantina, proses karantina, proses perawatan segala macam. Terus kalau yang di lahan kan orang tinggal pilih di situ, nanti tinggal kesepakatan. Oh, berarti kan itu nanti langsung ya kalau misal pilih di lahan, terus nanti itu proses karantina nggak sebelum dibawa pulang sama pembelinya? Iya, tetap proses karantina. Berarti tetap nunggu dulu di Iya, tempatnya nunggu situ. kita nunggu proses karantina. Baru nanti misal orangnya datang lagi ngambil. Kira-kira 1 bulanan. Ya kalau karantina itu sebetulnya tidak sampai sebulanan nggak apa-apa, asal Asalkan pas tanamannya- musim hujan seperti Oh, pas ini. musim hujan. Soalnya kan kebutuhan airnya terbantu sama itu hujan, air hujan jadi lebih cepat proses karantina. Biasanya 1 minggu udah bisa. Oh, 1 minggu udah bisa. Untuk menyediakan dongkelan kita kan ya ada pilihan kan, orang ada yang mau lebih cepat. Ya memang kalau yang ukuran 1 meter memang udah tergolong cepat. Tapi kalau ada pilihan yang lebih cepat lagi, mungkin orang kan bisa lebih anu kan. Berarti kalau yang dari dongkelan itu kira-kira udah hampir siap berbunga. Misal Ya. kalau pindah tanam nantinya. Kalau dari dongkelan kira-kira berapa tahun? Kalau dari dongkelan itu 1 sampai 2 tahun, itu pun kalau perawatannya bisa benar-benar optimal. Tapi kalau yang dongkelan itu keuntungannya bisa lebih menghemat biaya perawatan. Biaya perawatan. Oh, maksudnya Perbandingannya untuk kita pembelinya. kalau nanam yang kecil, kecil ukuran 1 meter, batang masih kecil. Kita masih nunggu Waktu ngerawat terus fokus pertumbuhan nanti. Kalau yang gede kan cepet mapannya, terus nanti kita tinggal fokus perawatan berikutnya, tapi nggak terlalu rumit seperti yang anu. Ya sebetulnya dikatakan rumit enggak sih, gampang-gampang susah. Gampang susah. Untuk dari dongkel ke berbuah biasanya KNO. KNO 3 ada yang gandasil B, ya macam-macam, ada NPK buah itu juga ada. Ya sarannya kalau yang dari polybag langsung ditanam ke tanah itu untuk awal tanam jangan langsung dikasih pupuk kimia dulu selama 2 minggu awal tanam. Ya nanti nunggu adaptasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu tanam pasca tanam, 2 minggu pasca tanam nanti dilihat dari tanamannya udah adaptasi atau tidak kan udah kelihatan nanti. Baru dikasih pupuk kimia. Pupuk kimia itu jangka waktunya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali NPK seperti itu. Ya, NPK seperti itu. Terus untuk penyemprotan, pengendalian hama daun dan ulat daun itu biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Berarti itu berlangsung sampai seterusnya kalau lebih baik ya. Siapkan buahnya. Ya kalau mau yang baik pertumbuhannya. Nah kalau untuk mengatasi tanaman kan kadang ada yang mati. Kalau misal daunnya semakin menguning, nah biasanya itu kena apa? Kalau daun menguning setahu saya biasanya nanti kadang lama-kelamaan daunnya pucuknya itu rontok mengering. Itu kenapa? Itu pertanyaannya banyak sekali ya seperti ya. itu. Biasanya itu karena penggunaan pupuk kandang. Penggunaan pupuk kandang itu kan kalau yang pupuk kadang-kadang pupuknya udah fermentasi tapi overdosis. Kadang overdosis
tanaman masih kecil tapi ngasih pupuknya terlalu banyak. Biasanya kan ada juga yang kayak itu, contoh ada yang daun kering-kering itu karena kebanyakan kalsium katanya gitu setahu saya. Kalau mau Kira-kira per bulannya berapa? untuk, Ini untuk sedongkelan dulu aja ya. aku dongkelan kalau ya perkiraan kalau dongkelan per musim ya bisa lumayan. Ya, lumayan. Ya puluhan lah, puluhan. Puluhan. Bahkan bisa ada yang ratusan. Sampai Ratusan. ratusan. Itu per bulannya ya, apalagi kalau pas musim hujan seperti ini. Iya, Kalau di luar musim hujan itu juga banyak permintaan. iya ada aja, tapi nggak Nggak se ya paling yang sudah penghobi yang udah tahu cara ngerawat. Kalau ya istilah yang pemula kan biasanya masih takut karena cuaca panas. Kalau penghobi kan udah tahu. Memang kebutuhan tanaman kan kebutuhan anunya air. Kalau di dunia pembibitan dulu awalnya saya ya waktu sekolah saya masih udah terjun, tapi dulu saya bikin sengon. Bibit sengon awalnya dulu. Ya sambil bikin saya ada kerja di tempat orang gitu. Di rumah bikin tapi untuk buat penghasilan sehari-harinya. Kalau ya kurang lebih untuk waktunya ya 5 tahun lebih. Udah 5 tahun ya. Ya. 5 tahun. Ya untuk motivasi untuk para pemuda-pemuda khususnya yang ingin mulai terjun bisnis, ya mungkin yang seperti saya di dunia pembibitan itu Kecil, dari kecil sampai ke besar itu memang butuh kesabaran. Ya intinya itu, bisnis kita jalani dengan kesabaran. Untuk lokasi saya juga ada share lokasi di Google Maps, nanti bisa dicari ya lebih mudah nyari tempatnya. Kalau yang ingin berkunjung langsung ke tempat saya di Dusun Kebon Kliwon, Kebonrejo Salaman, Magelang. Nah, itu tadi sedikit informasi dari kami tentang durian dongkelan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.